Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat, rekan, muzakarah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Kita memulai muzakarah kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, seraya senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang berada di barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita bahwa ketika kita dibangkitkan di barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diakui oleh baginda Muhammad sebagai bagian dari umatnya. Bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari umatnya yang mendapatkan keistimewaan untuk minum dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sama-sama muzakarah, sama-sama kita saling bertukar pikiran di dalam membahas dari sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya di kitab yang dituliskan oleh guru kita bersama, yaitu Syekh Nizar Abazah fi Baitir Rasul. Nah, kembali kita lanjutkan muzakarah kita. Saya share screen dulu. Nah, ini dia. Pada muzakarah sebelumnya, kita sudah membahas juga tentang bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin sekali ikut dengan pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berangkat ke negeri Syam. Dan sebenarnya anak-anak ataupun orang-orang yang belum dewasa pada masa itu tidak juga diperkenankan untuk ikut, karena ditakutkan malah menjadi beban dan bukannya membantu kafilah dagang. Karena bagaimanapun juga perjalanan dari Mekah menuju Syam itu ditempuh lebih kurang sekitar 1 bulan lamanya, 1 bulan perjalanan, dan medan yang ditempuh itu juga tidak mudah. Ya, banyak sekali halangan dan rintangan yang akan ditemui, sehingga setiap orang yang berada di dalam kafilah tersebut sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri, bahkan diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk perjalanan kafilah tersebut. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dianggap masih terlalu kecil untuk ikut dalam kafilah, dan Abu Thalib sebagai pimpinan dari kafilah tersebut juga sebenarnya keberatan gitu ya. Awalnya keberatan untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan istri beliau, yaitu Fatimah, juga keberatan kalau Nabi itu dibawa, karena ditakutkan malah menjadi beban. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa sudah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya, merasa bahwa, duh, kalau saya kehilangan paman saya lagi gimana? Ya, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar berharap kepada pamannya Abu Thalib agar bisa untuk diikut sertakan di dalam rombongan tersebut. Dan memang akhirnya Abu Thalib mengizinkan, ya, kalah juga ya dari perasaan kepada baginda Nabi ini, enggak, tetap ya sudah deh, ikut aja gitu. Nah, kemudian dipersiapkanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh istrinya Abu Thalib, yaitu Fatimah, dan Nabi pun bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Syam. Wa dzukira Muhammadun kaifa istamta'a bis safar ma'ammihil jalil fil qafilatil lati sa'adat shimalan nahwa Syam famarrat bi Yatsribah. Disebutkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menikmati perjalanan bersama dengan pamannya yang sangat dia kasihi. Karena bagaimanapun juga Nabi kan selama ini hanya berada di kota Mekah dan sekitaran kota Mekah.
Ya. Maka perjalanan keluar dari kota Mekah itu menjadi sebuah pengalaman baru, dan selayaknya anak-anak juga, anak-anak kita juga kalau kita ajak keluar kota itu ya mereka gembira, mereka senang gitu. Ya walaupun nanti dalam perjalanan mereka malah merasa bosan begitu ya. Nah, tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini merasa sangat senang sekali menikmati perjalanan, ya, yang perjalanan itu memang menuju ke arah utara, menuju ke Syam. Dalam perjalanan itu pula disebutkan bahwasanya kafilah ini akan melewati Yathrib. Yathrib itu kota Madinah pada masa dulu, tempat di mana ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga wafat di sana. Lalu kemudian melewati Khaybar, kemudian melewati Taima, lalu kemudian melewati Tabuk. Ya, Tabuk ini kalau di masa sekarang memang dekat dia dengan perbatasan Jordan, ya, Jordania. Nah, kami pernah melewati perbatasan dari Jordania menuju ke Arab Saudi, itu memang di Tabuk. Fi rihlatin tawilatin laisa fiha illa qalilun minar rahati hatta wasalat ila Basra Syam. Perjalanan tersebut adalah perjalanan yang panjang dan sedikit sekali istirahat yang dilakukan oleh kafilah dagang tersebut. Mereka memang sudah berniat untuk secepatnya bisa sampai ke Basra, Syam. Ihda awasimitil bilad, yang merupakan salah satu dari ibu kota dari Syam tersebut. Jadi kalau Syam itu pada masa dulu, ibu kota pemerintahannya itu berada di Damaskus sebenarnya. Tetapi yang lebih terkenal dengan perdagangannya itu Basra, ya, lebih kurang sekitar 3 jam dari kota Damaskus kalau di masa sekarang. Ketika kami dulu berangkat ke Basra, itu perjalanan lebih kurang sekitar 3 jam untuk sampai di sana. Dan di sana itu memang merupakan bagian dari jalur sutra yang sudah sejak dahulu dibangun sebagai lintasan perdagangan yang dilewati oleh para pedagang-pedagang Cina. Ya, tempatnya begitu menarik, begitu historical sekali di sana kalau kita berangkat ke sana. Namun memang di 2019 saya berangkat ke Syam, ingin kembali ke Basra itu, tapi kondisi di sana itu masih dikatakan kondusif, ya masih sudah kondusif, akan tetapi jalanan ataupun akses ke sana itu masih belum bagus karena daerah tersebut termasuk salah satu dari kota yang terjadi pertempuran yang dahsyat ya, antara ISIS dengan pemerintah Suriah. Jadi 2019 saya bulan 12 ya, bulan Desember ya, di sana, berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya. Subhanallah. Di sana belum bisa untuk ke Basra. Tapi Basra itu memang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa rihlah ke sana ya, menapak tilas dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa urifal ghulamu anna ammahu lam yakun ya'lu juhdan fil inayati bihi tiwalar rahah tiwalar rihlah. Wa syara annahu kana yuhafizu alaihi hifadhahu ala a'azzi abnaihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa bahwa pamannya itu benar-benar berusaha keras untuk menjaga beliau sepanjang perjalanan. Dan bahkan beliau merasakan bahwa caranya dari pamannya ini, Abu Thalib ini, untuk menjaga Nabi Muhammad itu benar-benar seperti anak sendiri, bahkan mungkin lebih. Ya. Yukhsha alaihi at-ta'bu wal maradu wal ju'u wal atshu wal baradu wal har. Pamannya Abu Thalib ini merasa khawatir bahwa kemenakan yang tersayang ini, yaitu Nabi Muhammad, itu akan merasakan capek, lelah, atau takut juga nanti malah sakit, ya, khawatir kelaparan atau merasa kehausan, kadang malah merasa kedinginan,
ya, ataupun merasa kepanasan di siang hari, wa kullul mus'ijatil mu'ziyat. Dan memang beliau berusaha menjaga betul Nabi Muhammad SAW itu dari berbagai gangguan-gangguan. Dulu pernah ketika saya masih sebagai pelajar, pernah kami mau berangkat ke ke Saudi, mau haji dulu tapi gagal ya. Akhirnya kami itu nginapnya itu di padang pasir di perbatasan antara Jordania dengan Arab Saudi. Di sana barulah kami benar-benar bisa merasakan bahwa padang pasir itu kalau di siang hari panasnya luar biasa dan di malam hari itu dinginnya luar biasa. Di perbatasan antara Jordania dengan Arab Saudi itu daerah Tabuk ya. Di situ memang sama sekali tidak ada bangunan. Hanya ada tempat parkir untuk mobil dan padang pasir. Selain itu tidak ada. Jadi kami benar-benar pernah merasakan bagaimana panasnya siang hari di padang pasir dan merasakan dinginnya malam hari di padang pasir tanpa ada tenda atau apapun juga. Memang sama sekali tidak ada. Benar-benar beratapkan langit di padang pasir. Jadi ketika ini di sini disebutkan takut dengan dingin dan panas, memang benar. Ya, luar biasa padang pasir itu kalau di malam hari dinginnya luar biasa. Nah, walam yazal Muhammadun yuzkaru yaumun wasalat al-qafilatu ila Basra Syam. Fa'anakhat jamaluha fi aswaqiha al-musyadati bil amadi as-saud wal aqwas. Wa ra'a qusuruha allati lam yushahid mithlaha qabla al-yawm. Wa ra'a nasan aghraban ahraran wa abidan aghniya'a wa fuqara. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama dengan kafilah dagang tersebut sampai di Basrah Syam, kemudian menambatkan kendaraan mereka, unta-unta mereka di pasar Basrah tersebut, ya, maka disitulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sendiri bangunan-bangunan megah yang ada di Syam, ya. Di tahun 2007 terakhir saya pernah ke Basra itu sebelum pulang ke Indonesia, sempat berkunjung ke sana dan menyaksikan memang bangunan-bangunan bersejarah dulu itu masih berdiri kokoh, tapi sekarang sudah banyak yang hancur. Hancur akibat perang antara ISIS dengan pemerintah Suriah gitu. Jadi kalau kita ingin membayangkan bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya di kota Mekah dengan kondisi ya Arab waktu itu kan masih belum begitu tinggi ya peradaban untuk bangunan-bangunannya dibandingkan dengan Basrah di Syam. Maka ketika melihat bangunan-bangunan tinggi seperti itu tentu baginda Nabi itu merasa merasa takjub, ya, merasa senang lihat istana-istana yang ada di Basrah. Memang bagus sekali, luar biasa sekali. Kemudian di sana juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang banyak sekali beraneka ragam dari berbagai suku, ras, ya. Di sana melihat orang-orang yang merdeka, melihat budak-budak, ya, dijual di pasar itu, melihat orang-orang kaya yang benar-benar kaya dan melihat orang yang miskin benar-benar miskin gitu. Mungkin miriplah seperti gambaran-gambaran di film-film film-film tentang Aladin begitu ya, orang kaya ada yang miskinnya, mirip seperti itu lebih kurang gambarannya. Yauma dzaka tarakahu ammuhu bijanibi ma'badin kabir badikhin tuhitu bihi abniyadan syatta wa abqahu ma ba'dil khadam alladhi awsahum bihi wa shaddada alwisayah yatafayya'una zilala asyari hunak. Maka kemudian Abu Thalib meninggalkan
Nabi Muhammad SAW di samping sebuah tempat peribadatan ataupun gereja, ya, yang memang dikelilingi dengan bangunan-bangunan yang lain. Di sana beliau dititipkan bersama dengan para pembantu-pembantu dari kafilah tersebut. Dan Abu Thalib benar-benar memberikan perhatian khusus, ya. Jadi dititipkan benar-benar kepada para pembantu tersebut agar memperhatikan apapun kebutuhan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlindung di bawah rindangnya pohon-pohon yang ada di sekitar tempat tersebut. Walam yalbithu Abu Talib an ada sari'an ilaihi amsaka yadaihi bihananin fa'adkhalahu baitan min tabaqatain sa'ada bihi ila al-ghurafil ulya fi majlisin ghaira fasih laqiyahu fihi rajulun alaihi musawwihus sauda talaqahu bil bashari akhadahu min yadihi ta'ammalahu maliyan ahadda basarahu fi qasamati wajhihi thumma baghtatan kashafa an atiqaihi wa tahassasa ma baina katifaihi wa kashafa an raqbatihi wa ja'ala yanzur. Disinilah kemudian Abu Thalib itu ya ketika ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba tangan beliau ditarik oleh seseorang, ya, tapi ditarik dengan lemah lembut gitu, diajak ke satu tempat, masuk ke dalam bangunan, lalu sampai ke lantai yang atas. Di sana ada sebuah ruangan yang memang khusus, ruangan khusus untuk tamu. Lalu di sanalah ada seorang laki-laki yang sebenarnya sangat ingin sekali berbicara dengan Abu Thalib. Taraka rajulun nasa kullahum wa akhadha yukallimuhu bilahfatin wahtimamin min bainil qaumi ka'annahum ghairu mawjudin. Nah, laki-laki tersebut, yaitu rahib tersebut, berbicara kepada Abu Thalib dan dia tidak memperdulikan orang-orang yang lain, hanya khusus ingin bicara dengan Abu Thalib. Wa ja'ala yas'aluhu su'al tilwas su'al. Dan dia bertanya terus dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang berikutnya. Yastami'u ilaihi istima' asy-syaghaf. Dan mendengar apapun yang menjadi jawaban dari Abu Thalib tersebut. Wa dzukira Muhammadun annahu ista'a minar rajuli wa nafarun min hinin istahlafahu billata wal uzza. Wa radda alaihi binufurin wa abusin wa qala la tas'alni bihima syai'an fa wallahi ma abghadtu baghdahuma qad syai'an. Wa ajaba Muhammadun yauman sa'ala rajulun ammahu Abu Thalib man yakunu abu hadzal ghulam. Nah, kemudian ada di satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan Lata dan Uzza, ya, diingatkan tentang Lata dan Uzza, dan memang Nabi Muhammad sangat tidak suka sekali dengan Lata dan Uzza itu. Dengan wajah yang cemberut, beliau mengatakan, jangan tanyakan kepadaku tentang dua hal itu. Dengan Lata dan Uzza, tak mau tahu itu. Ya, demi Allah tidak ada yang lebih aku benci daripada hal yang tersebut. Nah kemudian rahib tersebut juga merasa heran, ya. Maka bertanya kepada pamannya tadi, siapa ayah dari anak ini? Qala Abu Thalib, Abu Thalib menjawab, ana abuhu. Saya adalah ayah dari anak itu. Wa nadhar rajulu maliyan bi wajhihi nadhara tasa'ula wa qala fi hiratin. Lalu laki-laki itu memperhatikan dengan seksama wajah
dari Abu Thalib ini, ya, lalu dilihat dari atas ke bawah dengan heran dan mengatakan, "Ma yanbaghi ayyakuna li hadzal ghulam ab ala qaidil hayah." Ya. Seharusnya anak ini tidak memiliki ayah yang masih hidup sekarang. Itu kata rahib tadi. Wasaqata fi yadi Abi Thalib yauma dzak ittaraba wa dahasya wa tal jalaj wa tal jalaj fi kalamihi. Ketika dijawab seperti itu, harusnya anak ini nggak punya ayah yang masih hidup sekarang begitu. Tiba-tiba ya jawaban itu benar-benar menyentak Abu Thalib, ya, sehingga beliau merasa cemas, terkejut dan terbata-bata dalam menjawab. La yadri bimada yujib. Ya, dia tak tahu nak menjawab apa lagi. Apa yang mau dijawab lagi? Tsumma sakata. Kemudian dia diam. Walam yajid jawaban tsumma qal. Dan dia tak punya jawaban lain kecuali beliau mengatakan, ana bimanzilati abihi. Saya itu berada di posisi ayahnya. Ana ammuhu alladhi ukaffiluhu. Aku adalah pamannya yang menjadi kafil atau menjadi walinya. Mata abuhu min zamanin tawil. Ayahnya sudah meninggal di waktu yang lalu. Sudah lama meninggal. Wa atraqa ar-rajulu alladhi qalu fima ba'd inna ismahu Buhaira ar-Rahib. Maka kemudian laki-laki tadi pun memperkenalkan dirinya bahwa nama saya adalah Buhaira, seorang pendeta. Wa tala sukutuhu, thumma rafa'a ra'sahu wa qala lahu bi sautin khafid yuhadhiru ay yasma'ahu min hawlihi. Lalu kemudian Buhaira ini diam dengan cukup lama, kemudian mengangkat kepalanya, lalu mengatakan dengan suara yang pelan, yang mana dia merasa tidak ingin ada orang lain yang mendengar apa yang akan dikatakan kepada Abu Thalib. Beliau mengatakan, ya ayyuhar rajul, ihris ala ibni akhika hadha, ihzar alaihi yahud, la in wasal ilaihi la yabghunahu syarran. Wahai tuan, jaga betul-betul anak saudaramu ini. Jauhkan dia dari orang Yahudi. Kalau mereka sampai mengetahuinya, mereka akan melakukan hal yang buruk kepadanya. Subhanallah. Jadi Buhaira sendiri itu sudah bisa merasakan, melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilantik menjadi seorang nabi. Dan apa yang diketahui oleh Buhaira adalah hal yang sama diketahui juga oleh orang-orang Yahudi. Nah, makanya sebenarnya ketika di Madinah itu Nabi Muhammad SAW datang ke sana, semestinya itu yang paling senang adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memang sudah menanti-nanti untuk datang Nabi yang terakhir. Nah, hanya saja mereka itu harapannya yang muncul Nabi itu dari Bani Israel, tapi yang muncul kemudian malah jadi suku Arab, ya, Banil Arab. Ya, makanya mereka itu menolak. Ya, mereka itu menolak. Mereka tahu, tapi mereka menolak. Ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudhkaru annahu kharaja ma'amihi fi dzalika al-yawm liyajidahu bighairi al-wajhi alladhi dakhala bihi 'ala ar-rajul wa ahassa annahu ghadan akthara khawfan 'alayhi laysa min awarid ar-rihlati wa masyaqiha la min al-ju'i wal 'atshi wat ta'ab bal min khatarin ma kana yahsubu lahu hisaban min qibali min qabl fabata qalqan la yufariquhu ibna akhihi lahzatan min lahzatil laili wan nahar. Nah, disebutkan bahwa setelah keluar dari gereja tersebut, pada tempat beribadatan tersebut, Abu Thalib ini benar-benar seperti orang yang paranoid, ya, orang yang benar-benar ketakutan, tapi bukan untuk dirinya,
Beliau takut sekali dengan orang-orang yang tahu keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan bagi beliau rasa lelah ini, ya lelah untuk menjaga, mewaspadai itu jauh lebih melelahkan daripada perjalanan yang sudah ditempuh. Ya. Terasa lebih berat lagi, bukan karena merasa lapar atau haus atau lelah, bukan, tetapi karena ada perasaan tidak tenang, rasa takut terhadap keselamatan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidur pun merasa tak nyenyak, ya siang pun juga merasa merasa tidak tenang gitu, dan selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Wala'alla Muhammadan tasa'ala fi nafsihi. Ya, bisa jadi ketika melihat seperti itu, Nabi pun bertanya dalam hatinya, man humul Yahud? Siapa itu orang Yahudi? Rubbama sami'a bihim zata yaumin aradan fi Makkah allati kanat dunyahu kullaha ainahum idzan. Ya. Wa ma sya'nuhum bihi wa limadza sawfa yabghunahu syarran ma lahum wa lahu. Ya, pertanyaan itu muncul, ya siapa itu Yahudi? Ya, gimana orang Yahudi itu bentuknya gimana? Kayaknya pernah dia dengar waktu masih berada di kota Mekah. Ya, di mana mereka sekarang? Apa yang mereka lakukan? Dan apa yang akan mereka lakukan kepada saya kalau mereka menemukan saya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Wa martaha Abu Thalib haqqan wala hada'at nafsahu illa hinama anakhatil qafila fi Makkah wa awa Muhammadan ila baitihi wastaqarraf bihil maqam. Dan Abu Thalib itu tidak bisa merasa tenang, ya, sampai perjalanan itu usai, sampai ke kota Mekah, dan Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam rumah. Ya, sudah tenang, tertutup, tidak ada yang mengganggu, barulah Abu Thalib merasakan ketenangan. Subhanallah. Begitu khawatirnya Abu Thalib terhadap uh, uh, kemenakannya ini. Falamma khala bi zaujatihi Fatimah binti Asad haddatsaha bima kana min amri rahibi fi Basrah. Dan sampainya di rumah, Abu Thalib juga bercerita kepada istrinya Fatimah binti Asad tentang apa yang sudah disampaikan oleh rahib ketika di Basrah. Lam yaktam anha kalimatan wahidah fa'ajama mislahu ayya ajabin wa qalat lahu. Ya, dan tidak ada yang disembunyikan, ya, apapun yang disampaikan oleh rahib tadi disampaikan kepada istrinya Fatimah. Lalu Fatimah pun merasa terkejut, merasa heran. Ya. Dia mengatakan, laqad kana khuruja Muhammadin ma'aka amran muqaddaran minallahi idzan. Kepergianmu bersama dengan Muhammad itu, ya, sampai ke negeri Syam itu berarti itu merupakan takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatla'u alaihi amrahu hadza. Sampai perkara ini bisa terjadi. Wa illa falimada ta'allaqa bika kulla hadza ta'alluq. Kalau enggak, kenapa juga dia sampai Muhammad itu betul-betul bergantung kepada engkau? Ya, enggak mau bisa betul. Wa limada raqqa qalbuka lahu kullatil kariqqah. Dan kenapa juga hatimu yang biasanya kuat, yang biasanya kokoh, yang biasanya itu lebih mampu untuk berpikir logis ketimbang perasaan, jadi begitu lemah ketika ketika mendengar permintaan dari Muhammad. Walimada lam astati'an ahjizahu angka ana kadzalik. Ya, dan kenapa juga saya rasanya tidak bisa menghentikan, tidak bisa menahan, ya, Muhammad itu, dan menahan permintaan engkau untuk mempersiapkan Muhammad. Aku juga begitu. Inna ma'al yauma li ghadan la ghadan ya Abu Talib.
wa inna wara'a Muhammadin lasirran aziman. Mulai hari ini wahai Abu Talib, ya, kita akan menyaksikan bahwa Muhammad itu, ya, di balik dari kehidupan Muhammad itu akan ada rahasia besar. Syahidna min qabal janiban minhu wala sawfa nashhadu fi qadimatil ayyami jawanib ajab. Kita sudah lihat banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi. Maksudnya di rumah tangga mereka, rumah tangganya Abu Thalib bin Fatimah ini kan sudah banyak terjadi keberkahan-keberkahan yang mereka rasakan semenjak datangnya Nabi Muhammad. Nah, makanya Fatimah juga mengatakan, ya, kita sudah ngelihat gitu, banyak berkah, banyak hal-hal aneh yang terjadi ketika Muhammad sudah berada di rumah kita. Nanti kita akan menyaksikan apalagi hal-hal yang ajaib, yang dahsyat yang akan terjadi. Sanaraha kullama syabbal ghulam. Kita akan melihatnya ketika anak itu semakin tumbuh dan besar. Wa taqaddamat bihi sin, dan semakin tumbuh dewasa lagi. Wa huriya bina an nahrasa alaihi kullal haras. Dan kalau begitu, marilah kita jaga anak ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, di halaman 28, bagaimana antara Abu Thalib, ya, yang telah menemui Buhairah, merasa bahwa dia harus melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga ketika hal ini disampaikan kepada Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib, beliau pun begitu, merasakan, oh, ini ada sesuatu yang istimewa, dan mereka harus menjaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan kalau ada. Ada Bunda Yulidar juga ada. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau ada yang ingin ditambahkan, silakan juga. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih banyak buat teman-teman, rekan, sahabat Masirah semua yang telah bersama-sama kita muzakarah. Ya, walaupun tidak banyak, setengah-setengah jam, tapi jadilah insya Allah kita mengulang kaji dari sirah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semakin banyak mendapatkan pengetahuan tentang Nabi, semakin banyak kita bisa meneladani sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan nih dari Thomas Farhan. Biasanya di sirah-sirah masukkan saat perjalanan ada awan menaungi, di sirah ini tidak ada. Ya, tentu setiap penulis sirah nabawiyah memiliki metode masing-masing. Nah, Syekh Nizar Abazah ini mungkin mirip-mirip metodenya dengan guru kami almarhum Syekh Marwan Syekhul Ard, melihat dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya dilihat dari sisi mukjizatnya, karena kalau dari sisi mukjizat tentu tidak ada yang bisa dicontoh gitu. Ya, sisi mukjizat Nabi itu tidak bisa dicontoh sama sekali. Ya, bagaimana ada awan-awan yang menaungi mereka, kemudian pelepah-pelepah pohon itu yang awalnya tidak menaungi orang-orang lain, ya, bergeser hingga menaungi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ada, tapi metode yang digunakan oleh Syekh Nizar Abazah ini lebih mungkin memfokuskan pada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia, karena ini yang ingin dicontoh dan ini yang bisa dicontoh oleh kita. Ini yang bisa dicontoh oleh kita. Ya, jadi sisi kenabian, sisi mukjizatnya itu ada,
Tapi jadi fokus bahasan dari Syekh Nizar Abazah bukan pada mukjizat-mukjizatnya, karena di sirah yang ini kan, dalam buku ini lebih mengkhususkan pada keluarga Nabi gitu, cerita Nabi di rumah tangga keluarganya gitu. Jadi nanti kan masih masih berada di sisi rumahnya Abu Thalib. Nanti kita akan masuk tuh sampai ke rumah tangganya istrinya, ya, di rumah istrinya, di rumah sahabatnya, di rumah putrinya, ada yang begitu nanti. Jadi menurut saya, kenapa di sini tidak diceritakan ada awan yang menaungi ataupun pelepah pohon yang bergeser untuk menaungi Nabi begitu? Karena di dalam kitab ini tidak memfokuskan pada mukjizat-mukjizat tersebut, tapi lebih kepada cerita ataupun kisah yang terkait dengan hubungan antara Nabi Muhammad dengan keluarganya Abu Thalib. Makanya di sini kan banyak sekali kita temukan percakapan antara Abu Thalib dengan istrinya Fatimah. Dan percakapan ini di dalam sirah-sirah lain ini jarang kita temukan ada ini. Mungkin begitu. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, tidak ada. Baik, terima kasih banyak sahabat masyarakat sekalian. Kita tutup majelis kita, muzakarah kita dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.